Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Saryanto dengan NIM 8030180031. Baiklah, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan saya yang berjudul lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sendiri adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat mempengaruhi laju usaha tersebut. Lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu internal business environment dan external business environment. Sedikit menyinggung tentang definisi dari kedua jenis tersebut. Yang dimaksud dengan internal business environment yaitu kondisi yang mempengaruhi sebuah bisnis dari dalam perusahaan itu tersebut. Sedangkan internal business environment yaitu kondisi di mana hal yang dapat mempengaruhi usaha dari luar dari usaha tersebut. Dalam lingkungan bisnis internal dan eksternal, terdapat faktor penting yang dapat mempengaruhi analisis lingkungan bisnis. Di antaranya yaitu pertama ada media massa, yang kedua ada pemasaran, yang ketiga ada ekonomi makro, yang keempat ada penggunaan teknologi, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada kebijakan pemerintah. Untuk pada presentasi kali ini saya tidak membahas tentang maksud saya eksternal. Saya hanya membahas tentang internal business enforcement. Baiklah, yang dimaksud dengan internal business environment ini adalah jenis lingkup bisnis yang terjadi di dalam tubuh perusahaan itu sendiri dan punya pengaruh tinggi terhadap aktivitas bisnis. Internal business environment ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu resource, capability, dan core competencies. Resource adalah ketersediaan bahan baku bagi perusahaan itu tersebut. Sedangkan capability yaitu merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak karyawan. Dan yang ketiga yaitu ada core competence, adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing. Masuk ke bagian pertama yaitu adalah resource. Apabila manajemen persediaan ataupun manajemen inventory terjadi dalam sebuah bisnis, tentu saja dapat merugikan bisnis itu sendiri. Menurut situs makro, kondisi pengendalian persediaan yang buruk dapat mengakibatkan beberapa hal seperti hilangnya konsumen. Pengendalian persediaan yang buruk juga dapat membuat suatu bisnis gagal dalam memenuhi permintaan konsumen. Akibatnya, para konsumen akan mencari bisnis lain yang dapat memenuhi permintaannya. Selain itu, para pembisnis juga akan mengalami kerugian finansial. Contoh analisis lingkungan bisnis dalam resource, yaitu misal sebuah perusahaan mengambil bahan baku yang digunakan perusahaan tersebut menggunakan kayu kelapa yang didatangkan dari desa Sukamaju. Tentunya dalam sebuah perusahaan kita harus memperhatikan beberapa aspek, misalnya harga kayu. Kita harus bisa ngecek harga, misal dari sebuah tempat A dan tempat B, apakah ada selisih harga yang cukup jauh. Misal di daerah A, daerah kayu kelapanya mempunyai harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan di daerah B. Tentu juga perusahaan tersebut harus mempertimbangkan aspek yang lain seperti jarak dan transportasi. Hal ini juga dapat mempengaruhi dalam resource dalam sebuah perusahaan tersebut. Misal di kota A dan kota B mempunyai jarak yang cukup lumayan jauh. Kota A mempunyai jarak 1 kilometer dengan gudang penyimpanan dalam perusahaan kita. Sedangkan kota B mempunyai jarak 5 km dalam gudang penyimpanan kita. Tentu
di kota A memiliki harga kayu yang relatif lebih mahal dibandingkan kota B. Tapi hal tersebut juga harus harus perusahaan tersebut antisipasi dengan hal-hal tersebut. Dengan cara penanggulangannya, cara penanggulangan tersebut dapat kita tanggulangi dengan pertama yaitu produk yang kadaluarsa. Dengan cara menjual produk yang mudah kadaluarsa yang membutuhkan penanganan yang spesial, sebab apabila tidak terjual dalam jangka waktu yang tertentu, produk tersebut akan basi atau kadaluarsa dan otomatis mempengaruhi terhadap keuntungan. Berarti di sini kita harus mengutamakan atau mempromosikan lebih banyak pada produk yang mudah kadaluarsa atau basi ini. Yang kedua yaitu menghindari dead stock, di mana produk-produk yang sudah tak terpakai lagi atau tidak digunakan lagi sehingga tidak laku di pasaran sehingga dapat terjadi penumpukan barang pada gudang penyimpanan. Biasanya hal ini sering terjadi pada sebuah gudang penyimpanan karena kan barang yang sudah tidak laku lagi dijual atau sedikit peminatnya di pasaran. Yang keempat itu kontrol penyusunan gudang. Penyusunan persediaan atau inventory Sherkin cake merupakan hal yang sering terjadi dalam gudang, apalagi jika tidak diawasi dengan benar oleh para pegawai. Hal ini sering terjadi pada penyimpanan gudang karena hal tersebut sering lalai pada saat pengawasan. Biasanya hal tersebut terjadi karena petugas yang tidak terlalu memantau pegawai-pegawai yang ada di gudang sehingga penumpukan atau penyusunan barang-barang itu tidak sesuai dengan tempat atau penyusunannya yang tidak rapi. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam sebuah perusahaan. Next, yang kedua ada capability. Capability ini adalah kemampuan perusahaan, company capability, mengacu pada keterampilan perusahaan dalam mengatur dan memanfaatkan sumber dayanya. Ini memungkinkan pemilik untuk mengeksploitasi sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan produktivitas dan keuntungan mereka. Kemampuan perusahaan dapat berupa kemampuan lunak, soft capability, atau kemampuan keras, hard capability. Berikut ini adalah beberapa contohnya, yaitu kemampuan lunak seperti kepemimpinan, inovasi dan transformasi, budaya dan manajemen perubahan. Kemampuan keras ada distribusi, pabrikan, desain, dan pengembangan produk. Contoh analisis lingkungan bisnis capability. Contohnya yaitu perusahaan tersebut mampu mempekerjakan 5 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang desainer, 2 orang pengrajin, dan 2 orang pemasar produk. Tentu dalam sebuah perusahaan harus memperhitungkan jumlah pekerja yang dipekerjakan dan kapasitas kemampuan pekerja tersebut. Hal ini sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan, terutama dalam perusahaan yang sedang berkembang. Misal, dari 5 orang itu, 1 orang desainer ini harus memiliki bekal yang cukup dalam bidang pendidikan misalnya. Minimal seorang desainer harus mengenyam pendidikan S1. Tidak menutup kemungkinan seorang desainer ya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tapi biasanya orang yang memiliki pendidikan tinggi mempunyai pengalaman dalam bidang desainer yang baik. Cara penanggulangannya. Cara penanggulangan hal tersebut dapat dengan melakukan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu tersebut dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu tersebut. Yang kedua dari segi pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja, yang artinya suatu pengembangan yang sifatnya normal dan
berhubungan langsung dengan karir mereka sendiri. Yang ketiga ada pembinaan, yaitu cara melakukan pembinaan para karyawan di suatu perusahaan bisa dengan mengatur serta membina mereka yang menjadi subsistem organisasi dengan melakukan beberapa program penelitian dan juga perencanaan. Yang keempat ada rekrutmen, melakukan rekrutmen pada suatu perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik bisa dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi kebutuhan perusahaan tersebut yang nantinya akan menjadi alat organisasi dalam hal pengembangan dan juga pembaharuan. Yang kelima ada pengadaan perubahan sistem dengan tujuan utamanya adalah sebagai antisipasi jika muncul suatu ancaman sekaligus peluang yang berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor dari luar tadi. Yang keenam ada kesempatan. Untuk beri kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide atau gagasan mereka yang akan memajukan perusahaan tersebut. Baiklah, mungkin demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila pada video kali ini saya banyak kurangnya atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.